Baiklah, masuk lagi pada mata kuliah Sistem Operasi Windows 10. Sebelum menginstal Windows 10 secara otomatis, ada beberapa hal yang harus kita siapkan, yaitu tinjauan umum untuk instalasi otomatis, cara mengakses alat instalasi untuk Windows 10 dan penggunaan instalasi tanpa pengawasan, kemudian ada WDS, kemudian ada bagaimana alat persiapan sistem atau Image Capture Wizard digunakan untuk membuat ISO instalasi otomatis, kemudian cara menggunakan Windows System Image Manager. Nah, install otomatis Windows 10 ya ada berapa opsi ya caranya. Nah, seperti berikut. Menggunakan Microsoft Deployment Toolkit atau MDT 2013 update 1 atau yang terupdate. Kemudian ada unattended installation or unattended setup which use setup.x. Kemudian ada WDS which requires Windows Server 2012 R2 for development. Kemudian ada Windows 10 Assessment and Deployment Kit which also include the system preparation tool used to create image or clones. Nah, kemudian ada Windows Imaging and Configuration Designer. Nah, ini adalah salah satu contoh konsol MDT ya yang digunakan untuk instalasi Windows secara otomatis itu. Nah, teman-teman di sini bisa melihat ada link untuk mendownloadnya. Kalau misalnya sistem operasi teman-teman itu belum ada MDT-nya. Nah, untuk latihan MDT silakan cek halaman 51 pada buku dan ikuti langkahnya. Nah, nanti teman-teman silakan tahapan-tahapannya dicoba sebagai latihan di rumah dan salah satu training juga buat teman-teman untuk mengetahui bagaimana cara instalasinya menggunakan MDT. Nah, dalam organisasi menengah atau besar masuk akal untuk menggunakan pengaturan otomatis seperti yang dinyatakan sebelumnya ya. Hampir tidak mungkin untuk menginstal Windows 10 satu persatu di ratusan mesin. Nah, itulah gunanya instalasi otomatis yang terpusat. Tapi ada banyak keuntungan menginstalasi tanpa pengawasan sebagai metode untuk mengotomatisasi Windows 10. Nah, ini adalah keuntungannya. Instalasi tanpa pengawasan menghemat waktu dan uang karena pengguna tidak harus merespon secara interaktif untuk setiap perintah instalasi. Kemudian ada ini dapat dikonfigurasi untuk memberikan respon permintaan otomatis sementara masih selektif, memungkinkan pengguna untuk memberikan keuntungan selama instalasi. Dapat digunakan untuk menginstal salinan Windows 10 yang bersih atau memutakhirkan sistem operasi yang ada. Kemudian dapat diperluas untuk memasukkan instruksi instalasi untuk aplikasi, dukungan bahasa. Kemudian media fisik untuk Windows 10 tidak perlu didistribusikan ke semua komputer yang akan diinstal. Nah, kerugian install otomatis, mereka membutuhkan lebih banyak pengaturan awal daripada instalasi standar Windows 10. Kemudian seseorang harus memiliki akses ke setiap komputer klien dan harus memulai proses instalasi tanpa pengawasan di sisi klien. Jadi yang namanya di perusahaan kan mempunyai PC masing-masing ya setiap user. Nah, jika kita sebagai seorang IT engineer-nya dan kita ingin melakukan instalasi secara massal atau otomatis dengan terpusat, maka kita harus mempunyai izin terhadap PC klien tersebut. Jadi kan kalau misalnya mereka tidak mengizinkan ya terpaksa kita harus install manual lah, seperti itu. Nah, untuk latihan WDS teman-teman silahkan cek di halaman 59 pada buku ya dan ikuti langkahnya. Nanti di sana ada tahapan-tahapan dalam prosesnya. Nah, ini keuntungan instalasi otomatis WDS. WDS memungkinkan Departemen TI untuk secara jarak jauh menginstal sistem operasi Windows di seluruh jaringan. Kemudian WDS memungkinkan Departemen TI untuk menyebarkan beberapa ISO ya, gambar itu ISO atau image untuk lingkungan campuran termasuk Windows 7, Windows 8 dan 10 dan Windows Server. WDS memungkinkan Departemen TI untuk menggunakan pengaturan Windows termasuk Windows Pre-Installation Environment. Kemudian ada WDS menggunakan multicasting untuk memungkinkan pengiriman data dan image data untuk berkomunikasi bersama lain. Nah, ini juga ada keuntungannya ya, masih di keuntungan instalasi otomatis WDS. Departemen TI dapat membuat ISO referensi menggunakan Windows Imaging and Configuration. WDS memungkinkan administrator TI untuk menginstal pakai driver ke server dan konfigurasi driver yang akan digunakan untuk komputer klien. WDS memungkinkan Departemen TI untuk
menstandardisasi instalasi Windows 10 di seluruh grup atau organisasi. Media fisik untuk Windows 10 tidak perlu didistribusikan. Kemudian penempatan instalasi pengguna akhir dapat dikontrol melalui utilitas kebijakan grup. Jadi nanti dalam satu terpusat ya, nanti bisa diatur. Nah, kerugiannya PDS hanya dapat digunakan jika jaringan Anda menggunakan Windows Server ya. Jadi pusatnya itu nanti dari Windows Server untuk menginstal ke klien-kliennya. Kemudian klien yang menggunakan WDS harus kompatibel dengan PXE atau memiliki Discovery Index. Jadi kayak harus ada ISO-nya dulu gitu. Nah, untuk latihan sistem preparation tool and disk imaging silahkan cek halaman 61 pada buku dan ikuti langkahnya. Nanti teman-teman silahkan dicoba step by step ya. Nah, ini adalah konsep dari virtualisasi ya. Jadi virtualisasi itu semacam kita menghadirkan sebuah perangkat tetapi dalam bentuk sistem ya. Jadi kayak ada PC di dalam PC gitu. Nah, banyak aplikasi yang bisa digunakan dalam virtualisasi. Ada VMware, ada VirtualBox, dan masih ada beberapa lainnya. Nah, ini salah satu konsepnya ya, teman-teman bisa lihat ya. Jadi arsitektur nyatanya atau hardware nyatanya itu di luar, kemudian di dalamnya itu ada VMware virtualization. Nah, di dalamnya itu ada konsep-konsep seperti operating system juga. Nah, ini contohnya ya, contoh virtualisasi. Kemudian untuk latihan Hyper-V ya, teman-teman boleh cek pada buku halaman 76 ya, dan ikuti langkahnya step by step. Nah, itu nanti kan bakal jadi praktek teman-teman juga. Dan sebelum kita mengakhiri, apakah ada yang mau bertanya untuk sesi pada hari ini? Oke. Kita lanjut pada sesi tanya jawab ya, teman-teman.